Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya kedatangan lagi produk dari JTZ Titan 2.0, yaitu sebuah proyektor biled. Ini adalah proyektor biled brand JTZ dengan tipe Titan 2.0. Pada video sebelumnya saya sudah ulas untuk beberapa proyektor biled JTZ Titan. Dan kali ini saya berkesempatan untuk review produk JTZ Titan 2.0. Tapi ini bukan yang Titan 2.0 biasa atau yang Titan 2.0 Plus ya. Ini berbeda dari proyektor biled yang pernah saya review, karena ini tipenya yang ini ya, dengan chip LED 12+1, yang artinya dia pakai emitter LED dengan 12 core atau 12 inti plus 1 LED. Dan nanti kita coba lihat. Kalau saya lihat sih, atau saya analisa untuk proyektor biled ini, dia sistemnya seperti proyektor biled JTZ Titan 2.0 Plus, tapi lebih ditingkatkan lagi dengan penggunaan chip LED yang lebih tinggi lagi. Harganya sih memang di atas yang JTZ Titan 2.0 Plus di 485.000 ya untuk satu pitnya. Garansinya selama 1 tahun. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya, bisa cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Kalau untuk variannya cuma ada yang ini ya. Biasanya kan JTZ Titan 2.0 ada versi yang 2,5 inci dan 3 inci. Kalau saya lihat di lapak penjualannya, dia hanya ada varian ini yang lensa 2,5 inci. Ini untuk lensanya 2,5 inci yang sudah blue lens. Untuk harganya dia sedikit lebih tinggi ya, di 485.000. Kita coba lihat apa yang ditawarkan oleh JTZ Titan 2.0 ini dengan versi 12+1-nya atau chip LED-nya yang sudah ditingkatkan dibanding sama yang Titan 2.0 Plus dan Titan 2.0 biasa. Oke, kalau dari dusnya ini mirip sama JTZ Titan 2.0 biasa ya. Kalau yang plus kan ada tanda plusnya di sini. Di sini ada kartu garansinya, dan untuk garansinya selama 1 tahun. Ini ada karetnya, ada ring soket H4, HB3, HB4, dan bisa dipasang PNP. Karena untuk drat soket belakangannya sudah terpasang dan bisa dipasang PNP ya. Kelengkapannya cuma itu saja. Di sini drivernya dia eksternal, sama seperti JTZ Titan 2.0 versi sebelumnya. Oke, di sini dia pakai lensa 2,5 inci yang blue lens, tapi sayangnya dia nggak ada logo JTZ-nya yang seperti versi plusnya ya. Ini sama seperti versi yang biasanya. Pembungkus kabelnya dia sama seperti yang JTZ Plus ya, atau 2.0 Plus. Kalau dari driver dia sama, oke. Dari pembungkus kabelnya dia sama. Kemudian kalau dari bolnya juga sama, desainnya juga sama ya. Kalau dari desain sih sama. Yang membedakan dia nggak ada logo JTZ-nya di sini. Coba kita lihat untuk perbandingan yang JTZ 2.0 Plus ya. Ini yang JTZ Titan 2.0 Plus yang ada logo JTZ-nya di sini. Bisa kalian lihat di sini dia sama saja atau persis saja sih sebenarnya. Nah, ini sama persis ya. Dari mulai drivernya dia sama ya. Drivernya sama, pembungkus drivernya juga sama, lensanya sama-sama 2,5 inci. Desainnya juga sama. Kemudian untuk dimensinya juga sama ya. Bokongan belakang masih bisa kita lepas pasang, kipas juga sama, lensa juga sama, tapi nggak ada logo JTZ-nya. Kalau yang plus kan ada logo JTZ-nya. Dan ini waktu pengambilan video ini ya, ini harganya 445.000 ya. Yang plus, yang 12+1 ini harganya di 485.000. Jadi sekitar 40.000 sih lebih mahal ya. Yang di upgrade di sini ada pada chips LED yang digunakannya, tapi ada downgrade juga di bagian lensanya sih. Kita coba intip ya di sini ya. Di sini kita bisa lihat untuk emitter LED di bagian dalamnya. Dia pakai yang 12 core ya, atau 12 inti LED dengan chips LED 7070. Beda sama yang versi plus, dia pakai yang 7070 juga, tapi core-nya itu ada 9. Ada 9 core atau 9 inti LED-nya ya. Kalau yang ini kan ada 12 inti. Jadi kalau untuk terangnya mungkin berbeda ya, nggak mungkin sama sih, karena untuk chip LED-nya dia beda untuk penggunaannya. Nanti kita coba lihat dan bongkarin. Ini saya coba bongkar dua-duanya. Kita coba lihat untuk emitter LED-nya ya, biar lebih pastinya lagi. Oke, jadi di kedua biled ini yang JTZ Plus dan JTZ 12+1-nya sudah saya bongkar. Untuk di bagian lensa dia kualitasnya sama, tapi yang plus dia ada logo JTZ-nya, yang 12+1 dia nggak ada. Dari material bolnya juga sama, jadi kalau dari material desain ini sama ya.
Dan yang membedakan di sini ada pada emitter LED-nya. Kalau yang plus, ini yang plus ya, dia 9 core atau 9 inti LED-nya. Kemudian ada satu inti lagi yang pakai jenis chips LED Yinding ya di sini. Ada satu inti atau satu core, yang ini 7070 9 core. Kemudian yang 12 plus 1. Kalau untuk emitter keduanya dia sama pakai Yinding satu core ya. Dari desainnya sama, tapi yang membedakannya dia di emitter utamanya ya, yang pakai 12 core. Ini bisa kalian hitung inti LED-nya ya, ada 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke, 12 inti atau 12 core untuk LED-nya. Jadi bedanya di situ ya. Nanti kita coba lihat apa sih perbedaannya kalau untuk terangnya, cahaya di 12 plus 1 dan yang plus ini. Pakai 9 core 7070 dibanding sama yang 12 core 7070. Masih dilengkapi dengan sensor NTC nya juga. Desainnya masih sama, bedanya ya cuma di situ, dan di bagian lensanya yang plus ada logo JTZ nya, yang 12 plus 1 nggak ada sih. Sekarang kita coba lihat untuk powernya yang 12 plus 1 ya. Apakah powernya sama? Kalau di lapak penjualannya sih sama ya untuk powernya. Tapi di sini kita coba lihat untuk powernya berapa real wattnya. Nanti kita coba lihat perbandingan cahayanya. Oke, sekarang kita coba lihat untuk real power pada proyektor di LED JTZ Titan 2.0 12 plus 1 nya ini. Di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC dengan tegangan di 13,7 volt. Untuk tegangan rata-rata pada saat mesin menyala itu di 13 sampai 14 volt ya. Proyektor LED ini bekerja di 12 volt DC, berarti di 9 sampai 16 volt ya. Di mobil dan di motor ini bisa digunakan. Kita coba lihat di mode low beam-nya dulu. Untuk sistem perkabelannya dia masih standar sama seperti proyektor LED lainnya dan proyektor LED yang JTZ Titan 2.0 versi sebelumnya juga. Dua kabel solenoid yang positif negatifnya bisa di random, dan untuk low beam-nya merah positif, hitam negatif. Oke, start awal di 50 watt, jadi masih sama seperti JTZ Titan 2.0 versi biasa dan versi plusnya. Di mode high beam, nya 63 watt, masih sama ya. Jadi untuk power masih sama. Kalau untuk terang di sini saya belum bisa pastikan bagaimana hasil outputnya, dan untuk karakter cahayanya masih terlihat sama sih. Nanti kita coba lihat lebih pastinya pada saat sorot ke outdoor. Oke, powernya start di 50 watt, sekarang sudah di 49,8 watt di low beam, dan 62 ya, 62 watt untuk di mode high beam-nya. Kita coba tunggu dulu beberapa menit hingga 15 menit lebih untuk melihat power stabilnya. Untuk kipasnya dia terdengar kencang ya. Oke, jadi ini sudah setengah jam lebih saya nyalakan dan powernya stabil di angka 48 watt, yang startnya tadi di 50 watt. Ini tergolong sama yang versi plus dan versi yang biasa tadi ya. Untuk power pada proyektor LED ini stabil sih. Powernya stabil, dan untuk panas temperaturnya coba kita hitung. Di 55 derajat Celcius. Oke, kalau yang versi plus dan biasa itu di 58 ya. 56, 55. Oke, 57. Masih tergolong sama ya. Masih tergolong sama untuk temperatur panasnya, sekitar 57 derajat Celcius. Kalau yang biasa dan plus kan itu 58 ya. Kalau di sini saya dapat 57 derajat Celcius. Oke, 58 derajat Celcius untuk temperatur paling panasnya. Jadi masih tergolong sama, power sama, temperatur panas sama. Apakah hasil cahayanya juga sama? Nanti coba kita lihat dan kita pastikan hasil terang dari proyektor LED JTZ Titan 2.0 versi 12 plus 1 ini. Oke, setelah kita hitung untuk powernya start di 50 watt, stabil di 49 watt, high beamnya di 63 watt ya, stabil di 60 watt.
Panas temperatur masih sama di 58 derajat Celcius, yang mana itu sangat baik ya dalam penyerapan panasnya. Imbas positifnya di keawetannya atau durability-nya akan sangat bagus. Nah, sekarang kita coba lihat berapa lux hasil dari Titan 2.0 versi 12+1 ini dan bagaimana hasil cahayanya kalau sudah disorot ke jalan. Nanti saya coba bandingkan dengan versi plus dan versi biasa juga ya, bagaimana hasil terangnya. Apakah dia worth it di harga 485.000 ya? Mengingat kalau segi harga dia semakin tinggi. Yang versi plus kemarin lebih tinggi dan versi yang 12+1 ini makin tinggi lagi sih dari versi yang biasanya. Kita coba lihat bagaimana hasil dari proyektor biled ini. Simak terus videonya dan jangan kemana-mana. Oke, hasil dari proyektor biled JTZ Titan 2.0 12+1 nya ini seperti ini ya. Di mode low beam kalau saya perhatikan karakter cahayanya hampir mirip sama yang dua versi sebelumnya, tapi yang saya rasakan dia foregroundnya agak lebih rendah sih. Kalau lebarnya sama tapi foregroundnya agak rendah, namun nggak terlalu signifikan ya, masih tergolong bagus untuk jarak atas bawahnya. Dia karakternya seperti bentuk kapal seperti ini ya. Di mode high beam kalau saya perhatikan juga dia agak sedikit lebih sempit ya, tapi juga nggak terlalu signifikan sih, masih tergolong bagus untuk bukan high beamnya, standar sih. Tingginya juga bagus, tapi untuk terangnya dia lebih terang dari yang versi biasa ya. Apakah dia bisa sama seperti versi plusnya? Nanti kita coba lihat. Untuk terangnya di sini saya lebih merasa sih terang dari yang versi plusnya. Sekarang kita coba ukur luxnya. Seperti biasa jarak pengukuran 5 meter dari dinding di sana ke proyektor biled ini, dan ini sudah saya nyalakan selama 15 menit lebih untuk mencapai power dan cahaya yang stabil. Pertama di mode low beamnya. Oke, sekarang kita coba di mode low beamnya. Kita coba di cahaya bagian tepi-tepinya ya. Cahaya di bagian tepi-tepinya di 1100. Oke, di 1100 rata ya hasil lux di bagian cahaya tepinya. Di bagian bawah di 600 sampai 1600. Ini luar biasa sih. Kita coba ke titik fokusnya. Oke, 2600, 3000, 3600, 4400, 4600. Oke, dia bisa lebih dari yang versi plusnya untuk jumlah lux yang didapat di sini. Kita coba langsung ke pengukuran maksimal. Kalau dibanding sama versi yang biasa itu di 4800 ya low beam. Versi plusnya di 3800 low beamnya. Ini lebih tinggi dari versi plusnya dan sedikit lebih rendah dari versi yang biasanya, namun nggak terlalu banyak ya kalau perbandingan sama versi biasa. Oke, lux yang saya dapatkan untuk proyektor biled ini di 4595 lux. Nanggung sih, hampir mencapai 4600 lux, tapi kita ambil bulatannya saja 4500 lux untuk di mode low beam, dan kita coba di mode high beamnya. Oke, di mode high beamnya ini padat ya di bagian tengahnya. Kita coba ukur luxnya. Tadi di mode low beam dapat di 4500 lux. Kita coba langsung ke pengukuran maksimal di mode high beamnya. Oke, mode high beamnya di 5700, agak sedikit lebih rendah dari yang versi plusnya ya. Versi plus kemarin saya dapat di 7400 lux, tapi dia lebih tinggi dari versi biasa yang 4800 lux. Jadi untuk hasil terangnya yang saya dapat versi biasa plus dan versi 12+1 ini berbeda-beda ya, nggak sama semua. Untuk di mode high beam saya dapat di 5794 lux. Ini masih tergolong bagus sih, tapi ya agak lebih rendah sama versi plusnya. Lumayan agak kecewa ya hasil lux di mode high beamnya. Padahal kalau untuk emitter LED nya dia pakai yang double emitter LED dan double reflektor.
walau lebih tinggi dari yang versi biasa, tapi ini lebih rendah dari yang versi plusnya. Mengingat dari yang low beam tadi dia lebih tinggi, tapi di mode high beam dia agak rendah sih. Sekarang kita coba bagaimana hasil cahayanya disorot ke jalan. Oke, hasil sorotan dari proyektor biled JTZ Titan 2.0 12+1 nya seperti ini. Kalau saya perhatikan lagi di sini ada garis ini ya, garis segitiga yang runcing, karakter cahaya seperti yang proyektor biled P45 ya. Kalau yang dari versi biasa ini nggak ada sama versi plusnya. Dan kalau saya perhatikan juga dia lebih terang dari yang versi plusnya. Lebih terang dan lebih tebal ya cahayanya. Titik fokusnya dia lebih ini ya, lebih lebar. Kemudian di mode high beam, nah di mode high beamnya mantap, titik fokusnya itu tebal tapi dia sedikit lebih sempit ya untuk bukaannya. Kalau tinggi dia sama, tapi kalau untuk lebar dia sedikit lebih sempit nih untuk bukaannya. Kalau untuk terangnya ini termasuk mantap sih untuk terangnya, bisa kalian lihat untuk rata cahayanya. Tapi kalau untuk rapi cahayanya dia sedikit agak berantakan, namun nggak terlalu banyak ya kalau dibanding sama versi biasa dan versi plusnya. Tapi masih terlihat oke ya untuk outputnya. Cut off nya dia rapi dan tajam, garis birunya nggak terlalu kontras, jauh sorotannya bisa kalian lihat, ini luar biasa sih. Untuk proyektor biled di bawah 500.000 ya satu piece nya, ini masuk kategori worth it untuk hasilnya. High beamnya tebal dan padat ya, mode low beam juga mantap. Keren sih untuk hasilnya, ini mantap untuk proyektor biled di bawah 500.000 ya. Sekarang kita coba bandingkan sama yang versi plusnya. Oke, sekarang kita coba lihat dengan JTZ Titan 2.0 versi plus dan JTZ Titan 2.0 versi 12+1 nya. Ini yang 12+1, ini yang versi plus. Oke, ini bisa kalian lihat untuk hasilnya. Kalau dari rapi cahayanya saya lebih suka yang versi plus lah. Tapi kalau untuk terangnya yang versi plus dia sedikit lebih warm ya, atau lebih ke kuning. Yang versi 12+1 juga seperti itu, tapi lebih ke kuning yang plusnya ya. Ini yang versi plus, ini yang versi 12+1. Kalau kalian perhatikan untuk terangnya, ini yang versi 12+1, ini yang versi plus. Sedikit lebih terang yang versi 12+1 ya. Kalau saya perhatikan di sini. Oke, yang 12+1 ini, yang versi plusnya ini. Ini yang versi 12+1. Kemudian ini yang versi plusnya. Bisa kalian lihat terang dari versi plus seperti ini. Kemudian versi 12+1 dia sedikit lebih terang ya. Ini 12+1. Ini yang versi plus, tebal cahayanya lebih tebal yang versi 12+1 sih. Sekarang kita coba di mode high beam. Oke, sekarang sudah di mode high beam. Ini yang versi plus, dan ini yang versi 12+1. Kalau di mode high beam yang versi plus lebih lebar ya bukannya. Ini bisa ngeliat bukaannya lebih lebar dibanding sama versi 12+1. Kalau untuk terangnya yang di bagian titik tengahnya ya, lebih agak terangan yang plus sih. Kalau saya perhatikan di sini, jumlah lux yang kita hitung tadi dia lebih rendah dari yang versi plus dibanding sama versi 12+1 ya. Untuk tebal cahayanya ya lebih bagus yang versi plus. Kalau saya perhatikan di sini, ini yang versi 12+1, ini yang versi plus. Tapi kalau untuk di mode low beam yang versi 12+1 dia lebih unggul.
Sekarang kita coba yang versi biasa dengan versi 12+1 nya. Oke, sekarang kita coba bandingkan sama yang versi biasa. Ini yang versi biasa ya. Ini yang versi 12+1. Kalau untuk backgroundnya yang versi biasa lebih tinggi ya atas bawahnya. Ini yang versi 12+1. Ini yang versi biasa. Dan bisa kalian lihat, jelas saja di sini yang versi biasa lebih unggul ya. Ini yang versi 12+1. Ini yang versi biasa. Jauh lebih unggul sih terang cahayanya. Di sini kelihatan sekali yang versi biasa itu lebih mantap. Tapi sayangnya yang versi biasa itu sudah diberhentikan ya, atau discontinue untuk hasil penjualannya. Padahal hasilnya itu mantap untuk yang versi biasa. Ini yang versi biasa. Ini yang versi 12+1. Kita coba di mode high beam-nya. Di mode high beam-nya kita coba lihat, ini yang versi 12+1. Ini yang versi biasa. Ya, di mode high beam-nya dia kalah terang ya, tapi untuk lebarnya lebih bagus yang versi biasa ya, lebih lebar untuk bukan high beam-nya. Ini yang versi 12+1 nih. Ini yang versi biasa. Ini yang versi 12+1. Ini yang versi biasa. Kalau di mode high beam-nya dia kalah unggul untuk kepadatan cahayanya. Ini yang versi biasa, ini yang versi 12+1. Tapi di mode low beam dia lebih unggul terangnya ya. Di mode high beam dia unggulnya lebar, lebih lebar, tapi padat cahayanya dia kalah. Ini yang 12+1, kemudian ini yang versi biasa sih. Jadi kesimpulannya yang saya dapat untuk JTZ Titan 2.0 12+1 ini agak sedikit mengecewakan ya, sama halnya sama yang versi plus kemarin. Dia nggak lebih dari yang versi biasanya. Di mode low beam dia kalah terang, di mode high beam dia kalah lebar sama versi yang biasa. Untuk versi plusnya di mode low beam dia memang unggul, di mode high beam dia agak sedikit mengecewakan karena lebar dan terangnya agak kurang dari versi plus. Tapi harganya dia lebih tinggi ya. Dan kalian bisa nilai sendiri bagaimana hasil yang sudah saya dapatkan pada video ini. Untuk link pembelian JTZ Titan 2.0 versi 12+1 ini di deskripsi video saya sudah sertakan, garansinya selama 1 tahun dengan harga di 485.000 ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa memberikan tips, trik, info, dan tutorial lainnya kepada kalian semua. Dan jangan lupa untuk like video ini, komentar di bawah bila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.